Selamat pagi, Shalom. Bagi jemaat GKP Jatinegara, juga saya ingin menyapa jemaat dan teman-teman dari GKP Tangerang MT Haryono serta rantingnya. Juga jemaat dari GKP Kampung Melayu, Lemah Abang, Kartini, Solo, Kalimantan Sosok, dan Kalimantan Sebudu. Shalom semuanya. Hari ini kita mau kembali beribadah, kita mau siapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kami datang padamu Tuhan, kami datang padamu Tuhan, kami datang padamu, membawa hati kami datang, membawa hati kami, membawa hati kami untuk menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau katakan, Bapak betapa Engkau baik. Kalau kami ada di sini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semata-mata karena Tuhan, karena anugerah Tuhan kami bisa ada di sini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat.
hidupku. Besar setiamu dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Besar setiamu dalam hidupku. Haleluya. Ku berterima kasih karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Besar setiamu, besar anugerah-Mu. Oh haleluya. Kami menyembah, kami naikkan pujian bagi Kau Raja. Haleluya, Jesus. Terima Dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu, kita tahu dalam keadaan apapun, dimanapun kita ada, kapanpun kita beribadah, kapanpun kita memanggil Tuhan,
Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia yang selalu memelihara kita, Dia yang selalu mengerti keadaan kita. Gak perlu kita takut. Tuhan katakan barang sedetik pun, barang satu hari pun jangan kau takut. Karena Tuhan beserta kita. Sampai putih rambutmu Tuhan menggendong engkau. Bahkan bukan kita yang mencari Tuhan. Tuhan yang selalu menunggu. Tuhan yang selalu mencari kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun hidupku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Nanti saya minta saudara Haska untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita, juga bagi gereja di tempat ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami.
Kami mau menaikkan syukur kami ya Tuhan, buat segala apapun hari ini kami punya, buat segala apapun yang hari ini kami bisa lakukan, kami mau menaikkan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, buat kasih setiamu. Kalau Kau gak pernah meninggalkan kami, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Maafin kami ya Tuhan, mungkin selama ini masih banyak hal yang kurang kami syukuri. Tapi hari ini Kamu sama-sama buka hati kami. Kami sama-sama renungkan, kami mau sama-sama ingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya segala apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, Kau turut serta ya Tuhan. Ada rencana-Mu yang mau digenapi ya Tuhan. Ada rencana-Mu yang akan terjadi ya Tuhan, kami percaya itu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu teguh ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu ya Tuhan. Berdiri teguh ya Tuhan. Karena kami percaya sekeras apapun badai itu ya Tuhan, kami percaya akan berlalu ya Tuhan. Haleluya. Dan kami percaya bersamamu semuanya akan indah pada waktunya ya Tuhan. Bersamamu semuanya akan beres pada waktunya ya Tuhan. Bahkan melebihi apa yang pernah kami bayangkan ya Tuhan. Kau yang pimpin ya Tuhan. Kau yang sertai itu selalu ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan buat gimana pun keadaan kami hari ini ya Tuhan. Gimana pun keadaan rumah kami hari ini ya Tuhan, orang-orang yang ada di rumah kami hari ini ya Tuhan, Kau yang berkati ya Tuhan. Mungkin gak 100% semuanya sempurna sesuai dengan apa yang kami mau ya Tuhan, tapi kami percaya prosesmu yang sempurna yang terjadi dalam hidup kami hari ini ya Tuhan. Kau yang pimpin, Kau yang sertai selalu ya Tuhan. Biar kiranya kami bisa menjalani semuanya dengan rasa syukur, dengan penuh rasa syukur ya Tuhan. Seberat apapun masalah kami hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang bekerja ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu ya Tuhan. Dan biar kiranya kami bisa percaya kalau Engkau gak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun ya Tuhan. Kau yang pimpin ya Tuhan. Biar segala apapun yang terjadi di rumah kami, bahkan di sekitar rumah kami ya Tuhan, kami menserahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar bekerjalah ya Tuhan, beracaralah ya Tuhan. Kami gak mau minta ini, kami gak mau minta itu ya Tuhan, tapi karena kami percaya Engkau yang tahu yang terbaik ya Tuhan. Kami mungkin gak bisa menyelami semua rencana-Mu ya Tuhan, tapi kami mau belajar untuk percaya ya Tuhan. Kami mau belajar untuk tahu kalau Engkau tahu yang terbaik. Kau yang pimpin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kota di mana kami tempat tinggal kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Untuk negara kami, di tempat kami tinggal ini ya Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada di negara ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau gak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami percaya Kau mendengar setiap keluh kesah kami ya Tuhan. Kau mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mau bersatu hati ya Tuhan. Berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Berdoa untuk semua orang yang ada di tempat ini ya Tuhan, di negara ini ya Tuhan. Semua orang yang tinggal di tempat ini ya Tuhan. Semua orang yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang pimpin ya Tuhan. Engkau yang sertai selalu ya Tuhan. Kami percaya gak akan pernah ada yang kelaparan ya Tuhan. Gak akan pernah ada yang kehausan ya Tuhan. Kami percaya kami gak usah khawatir ya Tuhan. Kau yang menyediakan semuanya ya Tuhan. Kau yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuh, bahkan lebih dari apapun yang pernah kami butuh ya Tuhan. Segala apapun hari ini dihadapi masalah oleh negara kami ya Tuhan, oleh pemerintah kami ya Tuhan. Biar Kau yang berikan hikmat yang daripadamu ya Tuhan. Biar Kau yang berikan roh-roh yang daripadamu ya Tuhan. Gerakan hati mereka ya Tuhan. Gerakan tangan mereka ya Tuhan. Pikiran mereka ya Tuhan. Biar kiranya mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik ya Tuhan. Dan biar kiranya hanya Engkau yang beracara ya Tuhan dalam segala apapun itu ya Tuhan. Kau yang pimpin ya Tuhan negara kami ya Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini tempat kami tinggal ya Tuhan. Kami percaya Engkau punya hati untuk kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang taruh kami di tempat ini, dan Engkau yang akan menjaga, memelihara kami ya Tuhan. Kau gak akan pernah membiarkan kami sengsara ya Tuhan. Kau gak akan pernah membiarkan kami menderita ya Tuhan. Kau yang pimpin ya Tuhan. Kau yang pimpin ya Tuhan, segala apapun hari ini kami rasakan ya Tuhan. Kau yang berkati tempat kami berada ya Tuhan. Kau yang berkati diri kami ya Tuhan, perteguh langkah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kami juga hari ini mau mengucap syukur untuk gereja ini ya Tuhan. Biar Engkau yang tambahkan lagi api semangat yang daripadamu ya Tuhan. Biar kiranya kami bisa menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan yang terpenting hanya Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Hanya nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan. Bukan nama kami, bukan atau kepentingan apapun yang kami miliki ya Tuhan. Tapi Engkau yang nomor satu dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mengetahui itu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu memelihara itu dalam hidup kami ya Tuhan. Kau yang pimpin ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang punya sukacita. Engkau yang akan memberikan kami sukacita ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu ya Tuhan. Kau yang pimpin. Kami berserah hanya kepadamu. Kau yang pimpin semuanya ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami mau berserah, bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu.
percaya Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, puji Tuhan kalau kita masih punya kesempatan untuk dapat beribadah walaupun secara online. Bapak dan Ibu, mari sebelum kita mulai, saya mau ajak sama-sama untuk berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur kalau kami boleh punya kesempatan untuk dapat berbakti walaupun secara online. Kami tahu Tuhan, biarlah hikmat Tuhan yang terus boleh bersama dengan kami, yang akan mengajar kami. Roh Kudus yang diam di dalam kami memberikan kepada kami hikmat-Mu supaya apa yang kami dengar jauh lebih banyak daripada apa yang kami bisa pahami dengan baik. Sebab itu ya Tuhan, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun kami, memberikan kami kekuatan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu buat kami. Buka hati dan pikiran kami mau menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mau ucapkan doa kami dan kami alaskan semua ini. Amin. 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 Bapak dan Ibu, puji Tuhan kalau kita masih punya kesempatan untuk berbakti. Hari ini saya mau berbicara bagaimana menjadi anak Tuhan yang bisa membawa banyak orang kepada Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, kita mau baca sama-sama satu ayat yang tertulis di dalam dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 12. Bunyinya begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata tetapi semua orang itu berarti kita semua. Tidak peduli dia orang kaya atau orang miskin. Tidak peduli dia orang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan. Tidak peduli dia orang yang punya kedudukan tinggi ataupun dia menjadi rakyat jelata. Ayat ini berkata semua orang. Nah, kalau begitu apa yang menjadi persyaratan untuk menjadi anak-anak Allah? Ayat ini berkata menerimanya. Nah, ketika kita menerimanya, maka diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menerima apa? Yang dikatakan di sini, yang percaya dalam namanya. Jadi kita bisa mengerti yang percaya di dalam nama Yesus, yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara pribadi dan sungguh-sungguh maka dia akan diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Nah, saya mau katakan di sini yang menerimanya dan mereka yang percaya dalam namanya. Ada pengertian, saya mau katakan tidak seketika kita menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya maka untuk menjadi anak Allah ada proses yang cukup lama. Ayat ini berkata ada satu proses yang cukup yang perlu kita perhatikan untuk menjadi anak Allah. Nah, proses itu adalah pertama menjadi anak Allah harus bisa menerima. Yang kedua, menjadi anak Allah harus terus tumbuh di dalam pengertian dan pengenalan. Menjadi anak Allah harus hidup di dalam Dia. Saya mau ambil satu satu fakta yang pernah terjadi. Yesus itu firman. Dia ada bersama-sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Itu Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah Allah, pribadi Allah yang sesungguhnya. Anak Allah di dalam konteks kekekalan. Anak Allah bukan menjadi anak yang Allah melahirkan sehingga keluarlah anak. Bukan.
Pengertian anak Allah, dia dilahirkan di dalam satu masa yang namanya kekekalan. Karena keluar dari Allah, maka dia disebut sebagai anak. Dan itu ada dalam peristiwa, bukan secara pengertian anak yang ada di dalam diri human, manusia. Itu di dalam masa kekekalan, makanya dia disebut anak Allah. Nah, tetapi ketika dia menjadi manusia, dia turun ke dalam wujudnya manusia, maka dia harus menanggalkan semua kepribadiannya menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, betul-betul manusia sejati, dan kita tahu dia disebut anak Allah tetapi manusia. Kita bisa mengerti di sini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu diucapkan oleh Allah. Kapan? Pada waktu Yesus dibaptis. Tapi pada waktu pertama kali kita tahu ketika dia dilahirkan, maka ada kesaksian bahwa kamu mempunyai satu juru selamat yang membuat manusia tahu dia adalah anak Allah itu sendiri. Malaikat mengatakan dan memberikan kesaksian bahwa dia anak Allah. Dan kita tahu dia Tuhan yang memberikan kesaksian kepada kita. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Padahal dia adalah manusia yang sama yang kita tahu ketika dia dilahirkan. Dia tidak punya kekuatan. Dia tidak punya kuasa. Dia tidak berdaya karena dia manusia. Makanya orang tuanya membawa dia kemana. Memprotek dia dari segala binatang buas. Memprotek dia dari segala orang-orang jahat. Membawa dia kemanapun dia pergi. Sehingga anak itu terus tumbuh dan tumbuh. Alkitab mengatakan anak itu tumbuh menjadi dewasa. Sehingga dikasihi oleh banyak orang dan Allah. Perhatikan. Yesus tidak seketika menjadi orang yang luar biasa. Dia perlu bertumbuh. Makanya proses menjadi anak Allah perlu pertumbuhan. Dia walaupun anak Allah, kita tahu dia sudah disebut anak Allah pada waktu dia mula pertama lahir. Dan dia juga disebut anak Allah ketika dia mulai melayani. Tumbuh dewasa. Dan terus pertumbuhan ini terjadi dan kita tahu. Sehingga dia akhirnya memberi dampak kepada orang-orang. Orang sakit disembuhkan. Orang mati dibangkitkan. Orang yang lumpuh bisa berjalan, orang tuli mendengar. Dan kita lihat itu merupakan proses dia sebagai anak Allah. Pribadi anak Allah. Tetapi dia adalah manusia. Dan di sini kita bisa mengerti konteks ini yang perlu kita pahami. Yang saya mau tekankan, proses pertumbuhan anak Allah yang sesungguhnya Allah mau. Kita semua menjadi anak Allah. Itu adalah bukan sampai di situ. Bukan hanya dia bisa melayani begitu banyak orang. Bahkan dia sampai mati di kayu salib. Inilah puncak pelayanan Yesus di kayu salib. Inilah puncak pelayanan dia dalam hidup ini. Itu sebabnya dia mau menjadi bagian, memberkati banyak orang. Orang yang dewasa harus bisa melayani. Itu tahap pertumbuhan yang ketiga. Saya mau katakan yang pertama, mari kita mulai kembali. Anak Allah, menjadi anak Allah harus bisa menerima dengan hati yang tulus. Harus betul-betul menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Itulah proses yang dikatakan kelahiran kembali. Kelahiran baru. Kita menjadi manusia baru yang disebut anak Allah. Ayat itu berkata yang disebut anak Allah. Tetapi belum kita menjadi anak Allah yang Allah kehendaki. Kalau kita mengatakan nanti kamu akan saya angkat jadi presiden. Tapi tidak menjadi seketika jadi presiden. Pada waktu Daud mau diangkat jadi raja. Kamu akan menjadi raja bangsa Israel. Tapi tidak seketika menjadi raja bangsa Israel. Ada proses yang terjadi. Begitu pula kita ketika kita dilahirkan. Dengan mengatakan aku percaya kepada Kristus Tuhan. Yohanes 3 ayat 5 berkata. Bahwa barang siapa yang Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang disebut sebagai lahir baru. Jadi yang pertama mesti diingat. Menjadi anak Allah harus bisa menerimanya dengan hati yang tulus. Ini poin yang mesti kita pegang yang pertama. Proses pertumbuhan menjadi anak Allah. Kita harus dilahirkan. Dilahirkan yang sama seperti Yesus. Dengan air dan roh. Padahal Yesus itu firman. Dia adalah firman. Tapi dia perlu mendapatkan firman. Dan firman itu masuk ke dalam dia. Roh Kudus yang mengajarkan firman yang masuk. Untuk bisa mengerti dengan otaknya. Jiwanya Yesus itu adalah pikiran.
Jiwanya Yesus itu adalah kehendak. Jiwanya Yesus adalah kemauan. Itu semuanya mesti bergerak, bertumbuh di dalam kepribadian manusia Yesus. Jiwa, roh, yang kita tahu pikiran, kehendak, dan emosi. Itu sebabnya mengapa firman itu harus menjadikan pikiran Yesus menjadi pikiran Allah. Pikiran Yesus harus menjadi pikiran firman yang sesungguhnya. Kehendak Yesus menjadi kehendak yang sesungguhnya dari Bapa. Emosinya Yesus harus menjadi emosi yang kehendak Bapa. Yesus punya emosi, dia punya pikiran, dia punya kehendak. Itu pribadi manusia Yesus. Tetapi kemanusiaan dia sudah semakin lama, semakin dewasa. Dia mesti bergerak dalam hidup ini. Sama seperti kita. Itu sebabnya mengapa yang dikatakan kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan ini. Makanya poin yang kedua, menjadi anak Allah harus bertumbuh. Kalau kita nggak tumbuh, kita belum jadi proses yang benar. Kita mesti bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Baca Alkitab, berdoa. Roh Kudus yang ada di dalam kita ketika kita dilahirkan akan mengajar pikiran, akan mengajar kehendak, akan mengajar emosi kita menjadi emosi yang sama seperti Kristus. Mempunyai pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Mempunyai kehendak yang sama dengan kehendak Kristus. Itulah anak Allah harus tumbuh. Kita pun sama harus tumbuh seperti Yesus tumbuh. Sehingga dia dikenal, dia dihargai, dia dihormati oleh orang-orang sekitar dan Tuhan. Dia tidak bisa melayani kalau dia tidak mendapatkan penghargaan. Kalau dia tidak mendapatkan penghormatan dari manusia dan Allah. Dikatakan di situ. Dia makin lama makin tumbuh sehingga orang banyak tahu dia siapa. Yesus tidak pernah melayani sebelum dia dewasa. Yesus tidak pernah melayani sebelum pikirannya adalah pikiran Kristus. Pikiran Allah itu sendiri. Firman itu sendiri. Dia firman menjadi manusia, tidak seketika menjadi firman yang seutuhnya. Firman-Nya Allah yang hidup di dalam dia. Itu sebabnya mengapa kita mesti menjadi firman-Nya Allah yang hidup di dalam daging kita ini. Tumbuh. Jadi orang yang belum dewasa, biarlah dia diam untuk belajar menjadi dewasa. Kalau dia sudah menjadi dewasa, maka wajib hukum dia untuk melayani. Membaca Alkitab, berdoa, Roh Kudus akan menerangi. Datang dalam ibadah, bersekutu bersama dengan orang lain. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Sehari lepas sehari kita akan terus tumbuh. Makin hari kita makin mengenal pribadi yang namanya Yesus. Itulah proses yang kedua yang bertumbuh sebagai anak Allah. Yang ketiga, menjadi anak Allah harus hidup di dalam Dia. Ayat itu berkata, barang siapa yang menerimanya dan percaya dalam namanya, itu artinya dia mesti hidup di dalam Dia. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru. Kita dikatakan ciptaan baru, yaitu orang yang hidup di dalam Dia. Dan inilah yang kita mesti ada dalam hidup sebagai anak Allah. Menjadi ciptaan yang baru. Sesuatu yang Allah mau kita menjadi baru di dalam kehidupan ini. Menjadi dewasa yang bisa berbuah. Itu poin yang mesti kita garis bawahi dari kata hidup di dalam Dia. Kalau kita mau hidup di dalam Dia, kita wajib berbuah. Yesus berkata, kamu carang-carangnya, akulah pokok anggur. Kamu tidak akan bisa berbuah kalau keluar dari pokok. Jadi berarti kita bersatu di dalam Kristus. Kita mesti ada satu kesatuan. Kita mesti ada di dalam Dia. Kita mesti hidup di dalam Kristus. Supaya kita bisa berbuah. Menghasilkan buah. Ini yang terpenting buat hidup kita ini. Kita disebut dewasa kalau kita bisa menghasilkan buah. Apa buah yang bisa kita bawa kepada Tuhan? Apa yang bisa kita bawa kepada Yesus ketika kita menghadap takhta keadilannya? Apa yang bisa kita bawa ketika kita bertemu dengan Kristus ketika Dia datang kedua kalinya? Berbuah adalah merupakan poin yang penting. Itu sebabnya kalau kita nggak bisa berbuah, kita tidak akan pernah diangkat oleh Dia pada waktu Dia datang pada kali yang kedua. Kita mesti berbuah di dalam Dia.
Harus menjadi, untuk berbuah kita mesti dewasa. Nggak ada pohon yang bisa berbuah kalau pohon itu nggak dewasa. Nggak mungkin orang-orang bisa menghasilkan anak kalau orang itu belum dewasa. Nggak mungkin sesuatu yang belum dewasa bisa menghasilkan buah. Sekali lagi, yang menghasilkan buah adalah orang yang sudah dewasa. Kita sebagai anak Tuhan yang dewasa harus bisa berbuah. Kalau kita nggak berbuah, maka kita akan ditebang. Yesus ketika haus mau makan, mau mencari air, ada pohon ara. Pohon ara itu sudah dewasa, harusnya berbuah. Pak, bukan musimnya Pak, tidak. Pohon ara harus berbuah. Walaupun musim atau tidak, kalau tidak musim buahnya paling 1 atau 2. Memang nggak semuanya berbuah. Tapi karena itu belum musimnya. Tapi kalau musimnya semuanya banyak, berbuah banyak. Tetapi ternyata ketika Yesus menghampiri pohon itu tidak ada 1 buah pun. Ini menunjukkan tidak berbuah. Anak Tuhan, mari saya mau ajak buat kita semua. Biarlah kita hendaknya berbuah bagi Dia. Berbuah bagi Yesus. Kedewasaan kita diukur. Bukan berapa banyak kita bisa berbuat sesuatu yang ajaib. Bukan bisa mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Berbuah bagi Yesus yang terpenting adalah kita bisa berkarya, menghasilkan buah, dan betul-betul memberi dampak kepada dunia ini. Kita bisa membawa orang kepada Tuhan. Kita bisa membawa banyak orang pula kepada Tuhan. Itulah buah yang bisa kita bawa. Alkitab mengatakan ada banyak buah. Buah pertobatan, buah penginjilan, buah roh, buah kekudusan, buah kebenaran, buah penginjilan, dan begitu banyak buah. Saya mau katakan cukup kita bisa bawa 1 buah kepada Kristus Tuhan. Makin banyak yang bisa kamu bawa, makin berkenan kepada Dia. Bukan saja kita mesti berbuah, kita juga mesti berkomitmen secara sadar untuk terus berbuah bagi Kristus. Yang disebut ciptaan baru. Karya Allah yang begitu agung yang terjadi di dalam kamu. Menjadi anak Allah yang dewasa harus berani bersaksi. Menjadi anak Tuhan yang dewasa harus berani berbuat sesuatu. Mati sekalipun. Itu sebabnya tidak apa. Kita lihat banyak anak-anak Tuhan. Banyak para rasul. Dia mati. Kenapa? Karena dia tahu kematian adalah keuntungan. Karena dia tahu dia berani bersaksi sekalipun mati bagi Kristus. Dan kita bisa katakan sungguh-sungguh. Biarlah kita berkarya karena betapa besar karya Tuhan yang sudah dikerjakannya di dalam kita. Ciptaan baru. Maka sebab itu kalau kita mau menjadi anak Tuhan, kita mau menjadi anak Allah, kita mesti memahami. Pertama, harus menjadi anak, harus dilahirkan kembali. Yang kedua, harus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Yang ketiga, menjadi anak Allah harus berbuah. Dan buah yang diminta oleh Tuhan berkata, pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Sekali lagi, pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Dia tidak berkata, oh beritakan kabar baik. Tidak, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Itu berarti kita mesti membawa mereka untuk mengenal Kristus. Bukan hanya mengenal Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi kita bisa membimbing dia menjadi murid Kristus. Di sini kita bisa mengerti bahwa kita menghasilkan buah. Dan buah itu adalah dampak daripada kabar baik yang dapat kita beritakan kepada semua orang. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jadikan dirimu anak Allah. Anak Allah bukan anak yang kecil, tapi anak Allah yang dewasa. Yang bisa menghasilkan buah buat Allah dan kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk dapat mendengar firman-Mu. Kalau kami boleh diberi pengertian. Anak Allah di dalam diri pribadi Yesus. Betul-betul anak Allah yang dewasa. Anak Allah yang bisa berkarya. Dan karyanya adalah mati di kayu salib. Supaya kami yang harusnya mati menjadi hidup. Yang seharusnya kami dihukumkan, kami boleh menjadi orang-orang yang mendapatkan pahala.
yang seharusnya kami ada di bawah kutuk dosa, tapi kami sudah dipindahkan kepada hidup yang kekal. Itulah karya Yesus sebagai anak Allah dalam dunia ini. Bapa, ajarkan kami juga berkarya bagi Kristus Tuhan, sehingga kami boleh membawa banyak orang kepada Kristus. Sebagaimana Engkau sudah mengajarkan kami juga mengajarkan orang. Bapa, terima kasih buat firman ini. Berikan kami hikmat untuk dapat bergerak, berjalan menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Ibadah online ini sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat para pelayan Tuhan yang sudah terlibat di dalam acara ini. Juga bagi jemaat Tuhan yang sudah mengikuti acara kita semua. Biarlah kiranya berkat dan damai Tuhan boleh terus menyertai kita semua. GKPY, ini rumah kita. Mari sebagai akhir ibadah saya mau ajak sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu, kemurahan dan tangan kasih setia-Mu boleh terus menyertai setiap kami. Engkau adalah Allah yang maha tinggi, yang memberkati setiap umat Tuhan. Lewat Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, boleh menyertai kalian semua. Jadilah berkat, jadilah terang. Di rumahmu, di pekerjaanmu, di kantormu, di sekolahmu, dimanapun kau ada. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang.